tersedia. Nah, itu yang kemudian tidak pernah kita pikirkan dan kita upayakan. Ini memang sebuah lompatan-lompatan yang sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita rencanakan, dan bisa kita ikhtiarkan. Dan sumber dayanya ada semua, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika saya ikut di dalam proses ini, boleh dibilang saya cuma duduk manis, cuma datang kerabat ini, datang kerabat itu, tanda tangan dan seterusnya. 6 bulan kemudian masuk duit. Dan kemudian ketika semuanya ada di sini, maka apapun bisa kita lakukan. Nah, syaratnya salah satunya adalah berarti kita harus memilih salah satu perusahaan yang kira-kira akan menjadi pengantin untuk masuk di dalam arena di sini. Dan syaratnya harus punya hubungan dua, networking dan database. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mengenal perusahaan-perusahaan yang di belakangnya TBK, maka yang ini bahwa itu duitnya itu duit dari sini. Dan kemudian mereka sekarang bisa menguasai semua sektor ekonomi, duitnya juga duit dari masyarakat. Kenapa kemudian masyarakat percaya? Karena memang instrumennya disediakan oleh negara. Beda kalau kemudian instrumennya yang kita create, entah itu bentuknya yayasan, PT, apalagi koperasi, di mana sejak koperasi kemarin kita dicemari oleh berbagai macam kasus di Depok, Operasi Langit Biru, dan seterusnya. Maka kemudian masyarakat tidak percaya. Nah, dengan instrumen-instrumen yang disediakan oleh negara dan kemudian sekarang semuanya sudah berbasis syariah, maka kemudian ini menjadi sebuah peluang. Yang ketiga, kalau tadi basisnya itu adalah bisnis, maka yang ketiga basisnya adalah social entrepreneur. Kalau tadi business entrepreneur ada dua peluang yang bisa kita lakukan, maka yang ketiga itu adalah social entrepreneur. Bahwa sumber keuangan umat Islam itu diantaranya adalah wakaf. Dan dalam sejarah yang kami paham, wakaf memegang peranan penting dalam pengembangan kekuatan ekonomi umat. Dan tahun 2004 pemerintah sudah mendirikan badan wakaf. The Big Five Islamic Fund terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Nah, wakaf inilah yang kemudian di zaman Rasulullah dan juga para sahabat itu sudah menjadi sesuatu yang sangat lazim dan itu menjadi kekuatan. Bahkan yang paling fenomenal barangkali hadis ketika Umar mendapatkan ghanimah properti. Umar itu, Bapak Ibu sekalian, lembaga-lembaga syariah financial institution yang sudah ada. Jadi di sini nanti melalui berbagai macam skema, baik melalui perbankan syariah maupun kemudian asuransi syariah, maka wakaf ini bisa kita mobilisasi secara besar-besaran. DT bertahun itu menjadi bagian daripada wakaf planning yang nantinya akan dirilis Pak Wahyu oleh Pak Peri. Nah, di mana kemudian yang akan dilakukan itu adalah melalui mekanisme perbankan syariah maupun asuransi syariah. Ini adalah wakaf melalui bank dengan cara menabung. Ya, Bapak Ibu sekalian punya keinginan untuk berwakaf, ya, wakaf tunai tentunya, karena wakaf tunai sekarang sudah ada undang-undangnya dan dibolehkan, nanti akan diolah oleh nazir wakaf menjadi sesuatu yang produktif dan hasilnya kemudian digunakan untuk pengembangan ekonomi umat atau pengembangan umat, di mana dari hasilnya tabungan selama yang direncanakan ketika kemudian si Pak Ahmad ini meninggal dunia pada bulan ke-6, maka dia hanya mampu mengumpulkan wakafnya 60 juta yang kemudian ini nanti diserahkan kepada lembaga wakaf. Nah, kemudian yang menarik ini yang membedakan ketika kemudian wakaf itu kemasannya adalah dengan pola asuransi syariah. Nah, ini juga menjadi bagian daripada kuantum wakaf, di mana ketika orang
berasuransi syariah, maka ada produk-produk asuransi syariah yang kemudian akan dilakukan oleh seorang calon peserta. Dan fatwa DSN 106 tahun 2016 membolehkan adanya wakaf dari polis asuransi syariah. Jika itu investasi, maka 30% boleh diserahkan kepada badan wakaf. Jikalau kemudian yang bersangkutan itu meninggal, maka 45%-nya boleh diserahkan kepada lembaga wakaf. Nah, barangkali ini yang lebih mudah. Ilustrasinya, jikalau menggunakan instrumen bank, maka jikalau seorang muslim berniat ingin berwakaf per bulannya itu adalah 10 juta, maka dia bisa menabung ke bank syariah. Tapi ketika qadarullah di bulan ke-6 dia meninggal dunia, maka duit wakaf yang terkumpul hanya 60 juta. Tapi ketika kemudian menggunakan kuantum wakaf melalui asuransi syariah, seorang muslim berencana untuk ikut di dalam sebuah program asuransi syariah yang memberikan manfaat jikalau dia meninggal itu ada 1,2 miliar, maka apa yang terjadi? Jikalau yang bersangkutan, katakanlah Pak Fulan, itu di bulan ke-6 meninggal dunia, berarti artinya dia baru membayar kontribusi sebesar 6 juta, maka berdasarkan fatwa dari MUI, maka nilai santunan yang 1,2 miliar 45%-nya boleh diserahkan kepada lembaga wakaf. Nah, artinya ada 540 juta yang diserahkan kepada lembaga wakaf. Dari mana? Dari dana ta'awun. Karena asuransi syariah basisnya adalah tolong menolong. Bedanya ketika seorang kena musibah, maka kemudian anggota yang lainnya memberikan pertolongan dan kemudian dibolehkan oleh fatwa MUI dari hasil manfaat yang diperoleh maksimum kalau itu pertanggungan jiwa itu nilainya 45%. Jadi tidak boleh 100%. Ini fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan ini juga menjadi sebuah peluang bagi lembaga apapun berkenaan dengan proses penggalangan wakaf. Bedanya dalam waktu 6 tahun di sini karena sendirian dia hanya mengumpulkan 60 juta. Ketika dia masuk di dalam komunitas ta'awun nasional, ya, di mana ketika direncanakan bahwa dia akan menabung dalam sekian tahun dan nanti di akhir tabungannya dia akan mendapatkan 1,2 miliar. Ketika qadarullah dia meninggal di bulan ke-6, maka komunitas yang lainnya akan menambahkan nilai 1,2 miliar ini dan itu semuanya sudah diangkatkan. Nah, atas perolehan ini ahli warisnya boleh memberikan 45%-nya untuk lembaga wakaf. Nah, ini sekarang cukup banyak dilakukan dan ini menjadi alternatif bagaimana uang kecil berbasis ta'awun maka akan memberikan manfaat. Kalau di sini sendirian Bapak Ibu sekalian, kita buka rekening tabungan di bank syariah 10 juta, 10 juta, 10 juta. Pada orang meninggal di bulan ke-6, kita buka tabungan ada 60, ya udah diserahkan ke Darul Tauhid. Tapi ketika kemudian di sini ada kolaborasi asuransi syariah dengan Darul Tauhid membuat sebuah brand wakaf berbasis kepada polis, maka kemudian nilai ta'awun yang diperoleh itu 45%-nya boleh diserahkan kepada lembaga wakaf. Ini yang kemudian disebut sebagai sebuah kuantum dari inilah 3 poin alternatif bagaimana umat ini bisa dibangkitkan. Satu, yang pertama, yang itu semuanya tidak perlu modal. Ketika kemudian kita bersama-sama turut berdoa agar kalangan non-muslim yang sudah terlanjur menjadi orang-orang yang 10% tadi dibukakan pintunya oleh Allah, kemudian mereka menjadi mualaf. Yang kedua, menggunakan instrumen pasar modal.
Yang ketiga menggunakan instrumen pasar modal, yang kedua dengan reksadana syariah, yang ketiga adalah dengan pasar modal. KS 212 kalau hanya mengandalkan simpanan pokok simpanan wajib dari anggotanya di seluruh Indonesia, dan waktu 5 tahun tidak akan bisa mengumpulkan duit 2 triliun. Tapi ketika kemudian KS 212 mengintroduksi reksadana syariah bagi pengembangan umat dan kemudian dirilis di pasar modal, maka insya Allah hanya dalam waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun akumulasi dana triliunan itu bisa didapat, dan yang diperoleh oleh KS itu adalah dari return investmentnya, dan itu akan terus berjalan. Pengalaman praktisnya, setiap dana kelolaan di reksadana syariah 10 miliar itu akan memberikan return 75 juta bagi kita. Jadi artinya kalau kita mencanangkan 7,5 triliun, berarti tinggal 10 miliar dikalikan berapa, maka itulah dana reksadana yang bisa dirilis ke masyarakat. Dan ini karena dilindungi, diperkuat, diawasi oleh negara, maka tidak ada masyarakat yang meragukannya. Yang kedua, relatif tingkat kesulitannya lumayan, karena memang harus dimulai effortnya dari kita, membangun database, membangun jaringan, kemudian menyehatkan perusahaan yang ada, kemudian didaftarkan di pasar modal, modal dengan 2,5 miliar exercise, maka kita tinggal hitung saja networking dan database kita ini akan kita nilai berapa. Umat tidak pernah sadar ketika masuk ke mall, ke sebuah toko, diminta untuk mengisi sebuah kertas kecil, diiming-imingi kalau ini dicemplungin ke wadah, maka seminggu kemudian akan ada undian, dapat TV, dapat motor. Betul ya? Sering kita alami. Padahal Bapak Ibu sekalian, itu adalah dalam rangka mencari database. Ketika nama Wahyu Prihartono ada, nomor HP-nya ada, alamatnya ada, maka itu bisa diklaim sebagai database dan itu bisa diperjualbelikan, karena itulah prospek bisnis masa depan. Jadi hari ini siapa yang menguasai network dan database, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Kenapa OVO kemudian ikut-ikutan ngasih cashback? Ya kan Bapak Ibu? Karena untuk berlomba-lomba mencari database konsumen masyarakat Indonesia. Kenapa kemudian BUMN bersinergi menjadi link, kemudian melahirkan juga dana, kemudian dana juga ikut-ikutan. Di restoran A cashbacknya 50%, tapi bisik-bisik Pak maksimum 50 ya. Jadi artinya kalau kita belanja 200.000 ya tetap aja cashbacknya 50.000. Kecuali kalau 100.000 belanjanya. Nah kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada sebuah renungan dan juga mimpi-mimpi kita ke depan, bahwa kita sanggup dan kita mampu, dan jayanya umat Islam itu memang harus ditopang oleh sebuah kekuatan ekonomi yang basisnya itu adalah ta'awun. Dan nilai ta'awun itu sebenarnya sudah melekat pada diri kita. Instrumen-instrumennya sudah tersedia di depan kita, tinggal bagaimana kita mau melangkah atau tidak. Sebuah langkah kecil yang hampir mungkin tidak berarti, tapi akan bernilai besar di masa depan ketika kemudian kita follow up, kita tidak lanjuti secara konsisten, dan kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Rizky.